Pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah anggapan terkait pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang diburu-buru atau dikejar target. Hingga kini progres pembangunan IKN sudah sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan sedari awal. Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Pak Yones Joko, staf ahli utama KSP. Selamat sore, Pak Yones. Sehat selalu Anda. Selamat sore, Mas Heranov. Sehat selalu. Selamat sore para pemirsa CNN Indonesia dimanapun berada. Baik. Pak Yones, kalau menjabarkan soal kegiatan Presiden, ini fokusnya apa ya selain berkantor di sana, di KN? Ya, Bapak Presiden kan sudah hadir di KN sejak kemarin ya Mas, dari tanggal 28, 29, dan mungkin mudah-mudahan sampai besok. Jadi ada beberapa agenda yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dari tanggal 28 kemarin. Beliau mengadakan peresmian beberapa proyek, kemudian meninjau proyek-proyek di IKN, dan juga hari ini beliau tadi juga meninjau istana kantor Presiden yang berubah menjadi namanya Istana Garuda, lalu juga bertemu dengan Forkopimda dan IKN. Kemudian besok juga ada beberapa agenda yang akan dilakukan Bapak Presiden. Begitu. Apa masukan dari Forkopimda dan juga sejumlah pihak terkait dengan pertemuan itu? Kami belum terupdate begitu Mas, karena pertemuannya baru tadi siang. Belum ada bocoran berarti Pak Yones ya, sedikit saja. Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Tapi kalau dinilai sebagai menjawab keraguan publik tentang kelanjutan IKN ini, makanya Pak Jokowi datang ke IKN, menunjukkan hal itu Pak, mengundang influencer juga. Iya, kalau masalah datang ke IKN dan berkantor, itu kan sebenarnya sudah ada tahapan, sudah ada perencanaannya, dan memang itu sudah disiapkan jauh-jauh hari begitu. Memang ada sedikit kemunduran yang harusnya memang pertengahan Juli lah begitu ya Mas ya. Kalau yang kemarin sempat disampaikan Bapak Presiden awal Juli, mundurnya juga bukan karena mundur secara proyek pembangunan di IKN ya, tidak, karena memang ada kendala alam begitu, karena hujan berhari-hari di kawasan IKN, dan kita tahu sendiri bahwa yang namanya alam itu menjadi salah satu faktor yang betul-betul krusial dalam proyek-proyek seperti ini. Tapi kalau bicara soal faktor alam yang Anda katakan tadi Pak, kalau kita dengar nih dari para tukang bangunan di sana yang mengaku kalau hujan itu terhenti pembangunannya karena banjir Pak, air bengenang di sana. Ini hambatan yang dialami itu bagaimana? Jadi gini, kalau yang kita ketahui, saya kan kebetulan beberapa hari lalu dari sana. Dan ketika saya di sana juga dalam kondisi hujan, memang harus yang namanya tempat proyek begitu. Kalau hujan ya di mana-mana pasti ada genangan begitu ya, yang genangan itu akan surut dengan sendirinya. Itulah yang namanya tantangan alam. Jadi bukan banjir, genangan banjir, tidak. Namanya jalan yang belum mengalami pengerasan ketika banjir, apalagi tanahnya tanah merah. Ini teknis-teknis lah gitu. Baik, kalau bicara soal air Pak, banyak warga setempat yang mengaku bahwa air yang berada di tanah tersebut di IKN bukankah air yang standar Pak untuk digunakan sebagai sehari-hari untuk mandi, minum dan sebagainya. Artinya kalau untuk air masih kurang nampaknya untuk infrastruktur. Pak Yones. Ya, kalau air kan memang untuk IKN kan difokuskan melalui instalasi pengolahan air dari Bendung Sepaku. Kemudian hasil pengolahannya itu ditembakkan melalui intake yang berjarak 16 km ke reservoir, dan itulah yang didistribusikan. Jadi kalau terkait isu air ya tidak ada masalah begitu yang kita ketahui gitu. Kira-kira yang membuat Pak Jokowi tidak nyenyak tidurnya apa Pak? Apakah overthinking? Ini masih belum beres nih, masih belum 100%. Nggak ada overthinking, nggak ada nyamuk dan segala macam. Mas Heranov juga kalau misalnya pindah rumah malam pertama juga nggak mungkin bisa tidur nyenyak Mas. Saya pun juga seperti itu, apalagi di tempat yang memang baru pertama kali kan. Oke, baik. Kalau bandara bagaimana Pak akses dari Balikpapan ke sana dan juga Samarinda? Ya, akses dari Balikpapan ke sana secara fungsional itu sudah bisa dilalui dan memang digunakan untuk disiapkan untuk perayaan 17 Agustus. Namun untuk tol, karena selama ini kalau kita lewat jalan yang ada sekarang itu perjalanan dari Balikpapan ke Penajam Pasar ke IKN itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Tetapi kalau nanti yang namanya tol IKN itu dibuka kurang lebih
Ya hanya 40 sampai 45 menit. Tergantung kecepatan kita mengendarai mobilnya, Mas. Berarti belum siap begitu juga ya bandara IKN ya? Sudah. Oh, kalau bandara IKN memang ada beberapa hal yang karena yang tadi yang saya sampaikan karena tantangan cuaca begitu, pembangunan pengerasan lahan dan segala macam memang belum sedang dioptimalkan begitu, diupayakan untuk bisa diselesaikan segera. Ya, ini yang harus dijawab juga oleh KSP Pak Yohanes ya. Ada statement yang mengatakan sejauh ini masih terjadi yang namanya penundaan konstruksi, kurangnya investasi, kemudian masalah pengelolaan dan juga lahan. Apakah ini juga masih menjadi pemikiran Pak Jokowi nggak bisa tidur nyenyak pada malam tadi? Nggak ada, itu kan framingnya Mas Heranov terkait masalah nggak bisa tidur nyenyak. Kok mikirin yang aneh-aneh dan segala macam begitu. Kurang lebih begini Mas, konstruksi hari ini terus berjalan. Saya melihat sendiri, saya berkomunikasi dengan para pekerja di sana, yang mayoritas adalah orang-orang muda, yang mereka memiliki kebanggaan luar biasa untuk bisa menjadi bagian dari sejarah membangun ibu kota Nusantara. Jadi kalau terkait ada penundaan dan segala macam, tidak ada penundaan itu. Kalau terkait investasi, ya tentu karena memang bukan ditunda, tetapi menunggu step berikutnya. Karena step yang diberesin sekarang adalah tahap pertama kawasan inti pusat pemerintahan, yang itu memang harus menggunakan dana APBN, kemudian dan memang wilayah kawasan inti itu memang harus lebih banyak investor dalam negeri gitu. Baik, ini juga menjadi perhatian publik, banyaknya influencer yang setiap kali untuk berkunjung ke IKN diundang selalu Pak, termasuk yang kemarin. Ini fungsinya apa ya menghadirkan mereka yang berpengaruh di publik ke IKN? Ya sekarang ini kan eranya era media sosial. Begitu banyak disinformasi yang muncul di media sosial. Begitu banyak framing negatif yang muncul di media sosial terkait dengan pembangunan IKN. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Gen Z dan Gen Mil. Maka mengundang para influencer yang mereka aktif di media sosial itu adalah salah satu upaya untuk menjelaskan kepada publik agar publik mengerti, sehingga tidak terjadi disinformasi dan juga tidak terjadi framing negatif tentang pembangunan IKN. Dan itu dibuktikan ketika para influencer diajak ke sana, mereka terkagum-kagum dengan proses yang terjadi di IKN dan hasil yang dilihat pada ibu kota Nusantara. Itu Mas. Jadi tidak ada niat tidak ada yang lain-lainnya, tapi kurang lebih itulah cara dan upaya yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi untuk bisa menjelaskan kepada publik bagaimana semangat dalam membangun ibu kota Nusantara ini. Artinya semangat untuk publikasi agar publik juga bisa paham lewat influencer ini dibuatlah sebuah narasi yang membangun framing positif kah? Atau bagaimana terhadap mereka influencer ini? Jadi tidak dibangun framing positif, tetapi diundang saja, dilihat dan karena kami tidak dalam posisi, pemerintah tidak dalam posisi untuk mengarahkan para influencer memberikan, tapi biarlah influencer itu dengan cara pandangnya, dengan kemampuannya untuk bisa bagaimana dalam pandangan mereka tentang ibu kota Nusantara itu. Pak, kalau kita simak ya pernyataan Pak Silvester tadi juga kami putar di informasi awal, Pak Prabowo nampaknya masih oke-oke saja untuk berkantor di IKN. Artinya kalau berkantor di IKN ini untuk kesiapannya tahun berapa Pak ya? Kalau Pak Nirwono Yoga mengatakan masih tahun 2027. Seberapa optimis KSP tentang hal ini? Ya, kita sih optimis Mas dalam proses perencanaan tahap pertama terkait pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya Istana Garuda dan Istana Negara itu dan sekitarnya 4 Kemenko, kemudian sarana dan prasarana sampai tahun 2024. Mudah-mudahan di akhir 2024 semuanya yang sudah direncanakan itu sudah bisa terselesaikan, begitu Mas. Ya, sempat dibantah juga oleh Pak Silvester ya, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, tidak ada prioritas terhadap makan siang gratis, melainkan soal IKN. Tapi sama-sama keduanya prioritas. Kalau Anda mungkin menanggapi hal ini seperti apa Pak? Mungkin ada wacana lebih prioritas makan siang gratis ketimbang IKN. Jadi begini Mas, ketika periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, fokus utama pembangunan adalah infrastruktur. Lalu pada periode kedua seperti yang kita ketahui waktu itu Bapak Presiden Jokowi memfokuskan tentang pembangunan sumber daya manusia. Tetapi sayangnya kita dilanda COVID selama kurang lebih 2-3 tahun, sehingga fokus untuk pengembangan sumber daya manusia ini menjadi kurang optimal.
maka sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara program IKN ataupun makan siang gratis, antara program Presiden Jokowi dengan program Presiden terpilih Pak Prabowo nanti ke depannya, karena semuanya itu dalam kerangka positif, dalam kerangka besar untuk pembangunan sumber daya manusia. Baik, ini juga kita simak apa yang menjadi perhatian publik, Pak Yohanes, soal nama ya Pak. Kalau nama kantor Presiden diubah dari nama IKN Penajam Pasir Utara sebagai Istana Garuda, kalau untuk Istana Kepresidenan IKN sebagai Istana Negara. Apa filosofinya terkait dua hal ini, Pak Yohanes? Kalau terkait filosofinya tentu nanti akan dijelaskan Mas oleh teman-teman Setpres dan segala macam, tetapi yang kita ketahui yang dimaksud, jadi kalau kita lihat bangunannya, kalau Mas Heranov dan Bapak Ibu datang ke IKN, Istana Negara itu berada di ada di bawah, lalu yang namanya kantor staf presiden itu tepat dalam kepakan sayap Garuda gitu. Maka mungkin gitu Mas, ini dalam kerangka ya namanya bukan kantor presiden tapi Istana Garuda. Kurang lebih mungkin itu begitu. Terakhir, Pak. Sesuai dengan latar besarnya tentang kepak sayap Garuda itu. Baik, kalau Istana Presiden tetap namanya Istana Presiden begitu ya, Istana Kepresidenan. Bukan. Kalau istana kan ada dua, kalau di IKN itu ada Istana Negara yang di bawah, lalu ada kantor presiden di atas. Nah, kantor presiden itu tadi Pak Basuki menjelaskan kantor presiden ini dinamakan sebagai Istana Garuda. Baik, targetnya Pak untuk tahun ini berapa persen nanti kesiapan IKN? Apakah sudah mencapai 100%? Karena pengamat menyatakan banyak yang 70% untuk pembangunan tol saja dan sejumlah hal lainnya Pak, masih belum 100%. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, jadi pembangunan IKN secara menyeluruh itu kan ada tahapan-tahapannya Mas, dari tahun 2022 sampai tahun 2045. Nah, kalau dalam 17 Agustus itu dalam yang disampaikan Pak Presiden, itu kurang lebih sekitar 15% dari total seluruh ekosistem pembangunan total seluruh ekosistem pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran nanti ya Pak ya? Ya, kami meyakininya seperti itu, Mas. Baik, kita tentu dukung apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan agar bisa berkantor terus di KN dan juga siap, apalagi prediksinya 2027 untuk idealnya berkantor di sana Pak Prabowo, Pak Yohanes. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Newsroom, Pak Yohanes Joko, staf ahli utama KSP. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih Mas Heranov. Waalaikumsalam.